Kondisi masyarakat Banten saat ini, kondisi pendidikan, terus political will Pemprov Banten saat ini, dan didorong oleh dua perda tadi. Gimana Bapak ngelihat dunia pendidikan Banten menyambut Indonesia Emas ini ke depan ini, optimis apa enggak, Pak? Kita harus optimis. Kita harus optimis. Tetapi optimisme kita harus punya langkah-langkah yang terukur, yang dipercepat menuju ke sana. Kalau kita optimis tapi tidak melakukan langkah-langkah peningkatan percepatan tadi, ya itu namanya mimpi di siang bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita ada di ruangan Ketua Komisi 5 DPRD Banten. Kita sambut bersama Pak Yeremia Mendrova. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, luar biasa Mas Daeng. Halo CS Banten Pos. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus semangat. Ya, apa kabar, Pak? Luar biasa. Wih, kelihatan seger sekali hari ini dengan baju merah yang Betul. menyala ini. Karena hari ini adalah hari Kamis, tentu di pagi hari kita harus menggelorakan terus semangat yang luar biasa, semangat yang menyala-nyala. Mantap. Biar terus menyala, Mas Bro. Wih, menyala bangku. Menyala, Bang. Pak, ini kan Komisi 5 kan terkait sama salah satu bidang yang ditangani kan pendidikan, Pak, ya. Betul. Dan saya pengen tanya nih, Banten ini menjadi salah satu provinsi yang menjalankan kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikannya 20% dari Ya, betul. APBD-nya ya. Tapi pada prakteknya masih banyak ini keluhan-keluhan dari dunia pendidikan, terutama dari sekolah-sekolah swasta ya. Baik. Gimana itu, Pak? Baik, sebelum saya masuk pada pokok pertanyaan yang telah disampaikan, tentu saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Siap. Saya Yeremia Mendrova, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Komisi 5 ini nomenklaturnya adalah kesejahteraan rakyat. Ada 10 OPD yang bermitra dengan kami, 8 dinas, 1 badan, dan 1 biro. Salah satu dinas yang bermitra adalah Dinas Pendidikan. Nah, oleh karena itu, tadi disampaikan terkait dengan pendidikan kita di Provinsi Banten, anggaran yang telah dialokasikan, kemudian bagaimana pembangunan pendidikan di Provinsi Banten. Maka, satu yang paling mendasar dalam bagaimana kita mewujudkan visi berdirinya Provinsi Banten seperti yang tertuang di dalam logo Provinsi Banten adalah bagaimana mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Saya katakan tadi bahwa salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini, misi dan misi berikut misinya adalah pendidikan. Mengapa? Karena kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan cerdas di Provinsi Banten. Maka untuk mewujudkan itu, pendidikan adalah pilar utamanya. Nah, berikutnya adalah bagaimana perkembangan atau progres pembangunan pendidikan di Provinsi Banten. Ya, kita mengakui, kita merasakan banyak hal yang telah mengalami peningkatan, telah mengalami perubahan, telah mengalami perbaikan dari sisi pendidikan di Provinsi Banten. Di sisi lain juga bahwa banyak hal yang harus terus diperbaiki, harus terus ditingkatkan, dan bahkan harus terus diakselerasi. Apa itu? Yang pertama, Provinsi Banten, khususnya pemerintahan provinsi, punya kewenangan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Urusan wajib pemerintah Provinsi Banten di bidang pendidikan, yaitu di tingkat sekolah menengah, SMA atau SMK,
SMA dan SMK dan SKH. Ya, betul. Jadi di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah khusus. Ya, untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus tentunya. Nah, kita lihat data. Tadi saya katakan bahwa betul ada peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ukuran dari sisi pendidikan ini ada 2 indikator setidaknya. Yang pertama, angka partisipasi sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah rata-rata lama usia sekolah. Nah, saya dulu mengambil yang kedua. Merujuk data BPS, rata-rata lama usia sekolah kita di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi di rilis terakhir adalah berada di 9,2 tahun, kurang lebih. Artinya, Provinsi Banten, rata-rata usia lama sekolahnya adalah menyelesaikan SMP. Lulus SMP 9,2 tahun. Jadi kita menyelesaikan misalnya wajib belajar 9 tahun. Rata-rata SMP. Kemudian tadi yang saya katakan angka partisipasi sekolah. Nah, kita lagi melihat rilis BPS, data BPS. Angka partisipasi sekolah di usia tadi SMA, SMK, itu berada di level 69, sekian. Yang notabene berada di bawah rata-rata nasional yang berada di level 73. Betul memang ada peningkatan, tetapi kita masih berada di bawah level nasional. Ini yang menjadi PR pemerintah Provinsi Banten, yang saya selalu mengatakan ini kita harus akselerasi untuk peningkatannya. Harus dipercepat. Sehingga kita bisa setidaknya mencapai sejajar dengan level nasional, bahkan melampaui level nasional. Itu 2 indikator ini setidaknya. Nah, kemudian apa yang telah akan dilakukan, kemudian apa Komisi 5 yang telah terus suarakan dan rekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Nah, kita mengapresiasi tadi pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan, termasuk pembangunan-pembangunan sekolah. Di tahun-tahun terakhir banyak unit sekolah baru, baik SMA, SMK maupun SKH. Nah, tapi sekali lagi belum bisa indikator angka partisipasi sekolah tadi bisa sejajar atau melebihi rata-rata nasional. Nah, kemudian berikutnya bahwa saya katakan tadi, apa Komisi 5 yang berkontribusi memperjuangkan, memberikan rekomendasi di dalamnya. Nah, kami Komisi 5, baik dalam sisi proses pembahasan anggaran maupun dalam proses misalnya evaluasi atau pengawasan pelaksanaan anggaran misalnya. Dalam menjawab ini, kami terus memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada Gubernur, dan sekarang kepada Pak PJ Gubernur, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah kita di Provinsi Banten. Seyogianya ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Pemerintah Provinsi Banten yang lakukan. Yang pertama, hal yang bisa secepat-cepatnya yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan sekolah swasta. Mengapa demikian? Lulusan SMP di Provinsi Banten kurang lebih sekitar 240.000 per tahun, Bu, ya? Per tahun. Dan ini kan terus meningkat. 240 ribuan. Dan ini terus meningkat. Daya tampung sekolah negeri, baik SMA, SKH negeri itu, baru sekitar di angka 75 ribuan daya tampungnya. Artinya kurang lebih sekitar di level ya 35% lah ya, atau agak perbesar ranknya 30-40% daya tampung kita. Artinya masih kurang lebih sekitar 65% yang tidak tertampung di sekolah negeri. Nah, yang karena keterbatasan sarana prasarana negeri, maka
inilah 65% ini yang bisa masuk ke sekolah swasta, bagaimana bisa masuk ke pondok pesantren, bagaimana masuk ke misalnya ke sekolah yang di bawah Kementerian Agama misalnya. Nah, inilah harus dilakukan pemberdayaan. Ini yang saya katakan, dan terlebih khusus kepada sekolah swasta. Ini yang bisa kita lakukan, khususnya kepada misalnya warga masyarakat miskin yang tidak lolos pada PPDB negeri misalnya. Nah, pemerintah Provinsi Banten bisa mensubsidi anak-anak afirmasi, anak-anak dan keluarga kemiskinan ekstrim misalnya, untuk masuk ke sekolah swasta karena mereka tidak lolos di negeri. Justru inilah saya katakan pemberdayaan swasta. Kenapa? Ketika masuk ke negeri, ke swasta, sekolah swasta, selain anaknya punya kesempatan sekolah, tidak putus sekolah, yang kedua adalah sekolah swasta kan bisa mendapatkan juga BOS dari nasional. Dan sekarang ini kan kita mengalokasikan bantuan kepada sekolah swasta, kurang lebih sekitar 250.000 per anak. Kemudian kita juga membantu guru, honor guru di sekolah swasta. Nah, kan tinggal bisa dilihat berapa besar lagi yang akan kita subsidi supaya anak-anak afirmasi kemiskinan ekstrim itu masuk di sekolah swasta. Sehingga juga sekolah swasta bisa berdaya mereka. Nah, ini langkah yang bisa dilakukan tidak butuh waktu yang banyak. Yang kedua adalah dalam rangka tadi meningkatkan partisipasi sekolah, adalah kita bisa memanfaatkan teknologi. Loh, kemarin kita waktu masa COVID, ada pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau bisa di blended learning gitu, misalnya di sekolah 3 hari, 3 hari di sekolah, 2 hari atau di rumah gitu ya. Nah, selebihnya online, kan bisa di blended learning, atau misalnya mata pelajaran ini yang bisa belajar di rumah, kemudian yang membutuhkan tatap muka kan bisa diatur jadwalnya. Belajar online, belajar PJJ, atau sekolah terbuka, atau sekolah online, atau istilah kerennya pernah ada wacana sekolah metaverse. Iya, itu sempat diwacanakan sama PJ Gubernur ya. Loh, sekolah terbuka itu kan di Jawa Barat bisa dilakukan. Nah, kami kemarin mengatakan ketika kita punya rencana, kita lakukan realisasi, dalam artian kita lakukan uji coba, kita lakukan try out, kita lakukan misalnya pilot. Nah, ketika kita melakukan pilot, di situ terlihat apa hal yang perlu disesuaikan, apa hal yang perlu dibenahi, sehingga tadi bisa memperluas, menambah kapasitas dalam rangka daya tampung tadi, sehingga anak-anak kita yang tadi dalam khususnya keluarga miskin tidak putus sekolah, bisa menempuh jalur yang alternatif juga tadi ya. Dan juga misalnya santri-santri kita di pondok pesantren selain belajar agama misalnya, bisa belajar dengan pelajaran umum dengan pola tadi PJJ tadi, itu bisa. Jadi bisa mensinkronkan semua, karena kan dengan memanfaatkan teknologi yang tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu, kan fleksibel. Dan COVID kemarin kan sudah bisa dijalani. Saya katakan tadi di Jawa Barat ada pola demikian. Di universitas, ada universitas terbuka negeri. Sudah ada contoh-contoh. Dan pemerintah Provinsi Banten ya tinggalkan kewenangannya di tingkat SMA SMK, ya bikin sebuah peraturan yang menjadi dasar itu, apakah itu dalam bentuk peraturan gubernur misalnya, bisa kita lakukan. Tidak harus menunggu peraturan dari kementerian, karena Jawa Barat sudah, bahkan di Kabupaten Tangerang di tingkat SMP itu sudah memulai gitu kan, di Kabupaten Tangerang. Sudah ada ya. Nah, makanya saya selalu mengatakan kenapa kita di pemerintah Provinsi Banten, kita tidak memulai. Jadi, Bung Karno itu pernah mengatakan, Mas Daeng, satukan perkataan dengan perbuatan. Artinya ketika kita punya ide, kita punya rencana, kita punya wacana, dan itu kita realisasikan dengan baik. Nah, itu kalau melihat sudah ada di daerah lain, dan kita juga sudah pernah mencoba, dan sudah pernah diwacanakan bahkan yang sekolah metaverse itu kan. Nah, kendalanya apa sih menurut Pak Yeremia ini sehingga sampai sekarang hal-hal itu tidak berjalan gitu?
kendalanya adalah karena ketakutan dalam rangka tidak mengeksekusinya, makanya saya mengatakan kita bisa melakukan pilot. Kalau misalnya takut dalam rangka, bukan takut lah ya, mungkin ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran, mungkin ada dampak-dampak yang lain gitu ya. Tapi saya mengatakan, kan kita bisa melakukan pilot, artinya buka misalnya satu sekolah misalnya, kan bisa kita melihat tadi apa yang harus dibenahi, apa yang harus disesuaikan, apa yang perlu dibuat hal-hal yang mungkin ada dasar hukumnya misalnya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan mencoba, bagaimana kita bisa mengevaluasinya? Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi keberanian ini untuk memulai, keberanian untuk melangkah. Nah, jadi tidak hanya terbatas bahwa belum ada petunjuk dari kementerian segala macam. Lah kok daerah lain kan bisa gitu kan ya, gitu ya. Apa mungkin keberanian itu juga nggak muncul karena ketiadaan atau keterbatasan sarana dan prasarana mungkin Pak di Provinsi Banten ini? Kalau menurut Bapak gimana tuh? Lah kan tadi kalau sekolah terbuka, sekolah teknologi itu kan tidak membutuhkan hal. Saya katakan tadi kan ketika ini kan perlu penunjang juga Pak, seperti teknologi internetnya atau gadgetnya dan segala macam itu kan di sisi operator, dan di sekolahnya juga kan harus menyediakan supaya bisa lebih maksimal ketika dia mendistribusikan ini melalui jaringan nirkabel kan kepada pelajar-pelajar itu. Nah, itu gimana? Sekarang kan kita sudah masuk pada industri 4.0 yang Internet of Things, dan kita semua bergelut dengan dunia internet. Kita bergelut dengan dunia gadget. Semua kita masing-masing punya handphone, punya gadget. Anak-anak kita sekarang yang katakan balita saja sudah megang gadget gitu loh. Sudah jago banget ya. Jago banget. Dan tadi kemarin waktu COVID tidak ada, berapa tahun kita belajar PJJ online? 3 tahun. Bahkan itu berapa tahun yang lalu. Ini kan sekarang perkembangan teknologi kan semakin. Nah, poin saya adalah betul kita merasa bahwa memang ada beberapa blank spot. Tetapi yang saya katakan adalah kenapa kita tidak melakukan pilot yang di daerah-daerah tertentu yang masih kesiapan itu. Nah, nanti dari situ kan dievaluasi seperti apa untuk mengcover misalnya daerah-daerah yang blank spot. Nah, itu kedua yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah tadi berkaitan dengan pendidikan. Nah, yang ketiga, ya cara konvensional, yaitu memperbanyak ruang-ruang kelas sekolah, ruang-ruang belajar, RKB, ruang kelas baru misalnya. Dan yang keempat, lagi ini secara konvensional, yaitu membangun sekolah-sekolah baru, unit sekolah baru. Nah, opsi yang terakhir ini punya memang effort yang besar dan anggaran yang besar. Mengapa? Kan tentu ada pembebasan lahan. Khususnya misalnya di perkotaan. Ini agak sedikit kendala dalam rangka pembebasan lahan karena lahan dengan terbatas. Dan bisa juga memang wacana misalnya dengan sekolah bertingkat gitu. Cuman dengan sistem misalnya zonasi juga akan jadi masalah. Artinya bahwa tidak melakukan pemerataan, kalau misalnya bangun 8 lantai, bangun bertingkat, nah zonasinya kan hanya sekitar lebih situ. Sempit, ya. Sedangkan menjadi permasalahan itu kan banyak sekolah di daerah-daerah tersebut kecamatan tidak ada sekolah negerinya di situ, banyak blank spot, tidak ada sekolah di situ. Jadi kalau bangun bertingkat kan terkonsentrasi hanya di daerah situ. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang jauh dari wilayah itu? Nah, itu juga jadi masalah. Nah, memang permasalahan sekolah kita khusus masalah PPDB ini, yang pertama tadi karena daya tampungnya kurang, dan kedua penyebaran sekolah-sekolah itu kan tidak merata. Nah, seyogianya ini harus dipetakan, dan beberapa kali kami mengatakan bahwa ini petakan di mana lokasi-lokasi di situ tidak ada sekolah negeri. Ya itulah kita bangun sekolah di sana. Jadi kan makanya kemarin kan ada, kau coba lihat di PPDB kemarin di Ombudsman mengatakan bahwa banyak misalnya yang sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi. Ya di sana kita misalnya di wilayah-wilayah tertentu memang apa itu namanya jangkauan pendaftaran sekolah di sana untuk lulusan SMA, SMP tadi masih kurang di bawah daya tampung sekolah gitu kan ya. Nah,
yang justru di perkotaan yang dipadat penduduk, nah di situ kan berlebih ya. Tadi overload gitu kan ya. Nah ini yang menjadi perhatian pemerintah yang terus kami suarakan. Nah 4 opsi ini dan 2 opsi pertama yang bisa dilakukan dalam rangka waktu yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang tadi membangun ruang kelas baru dan membangun unit sekolah baru butuh anggaran lebih. Butuh effort lebih, khususnya misalnya membangun unit sekolah baru. Ya. Ini yang terus kami suarakan, Mas, supaya tadi bagaimana menambah angka partisipasi sekolah kita di Provinsi Banten. Nah, berikutnya itu dari sisi angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten. Tapi bentar Pak, tadi soal pembangunan USB dan RKB ya, unit sekolah baru dan ruang kelas baru itu kan pertama membutuhkan anggaran yang lebih besar gitu kan, dan membutuhkan waktu. Itu yang saya tanya pertama mungkin. Kenapa anggaran-anggaran itu tidak diinikan saja gitu, tidak di-switch ke misalnya ke pemberdayaan sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah swasta ya. Nah ini kan yang tadi yang opsi pertama tadi yang saya katakan itu. Iya, sehingga sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah itu bisa lebih meningkatkan kualitasnya, meningkatkan daya tampungnya dan segala macam ketimbang membangun sekolah baru yang mungkin waktunya lebih panjang gitu Pak. Betul, makanya tadi saya katakan ada 4 opsi, ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama pemberdayaan sekolah swasta. Ini yang bisa dilakukan dalam waktu cepat. Saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua tadi memanfaatkan teknologi. Yang ketiga tadi membangun ruang kelas baru dan yang keempat membangun unit sekolah baru. Ini secara ini kan artinya sekolah swasta ini kan dalam kata Bapak kan berarti yang bisa lebih cepat kan. Artinya itu yang sebenarnya mungkin bisa lebih dioptimalkan saat ini gitu ya. Betul. Saya sudah mengatakan tadi bahwa yang bisa dilakukan anak-anak kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari keluarga afirmasi, yang tidak tertampung di negeri, bisa kita subsidi ke sekolah swasta. Sekaligus pemberdayaan sekolah swasta. Ketika anak-anak belajar di sekolah swasta mendapatkan BOS dari nasional, yang sekarang ini juga pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan bantuan ke sekolah swasta. Saya katakan tadi 250.000 per siswa. Kemudian ada bantuan kepada honor guru. Kan tinggal dihitung berapa sisa yang menambah subsidi tersebut. Yang tidak tercover di nasional. Tidak tercover itu. Itu kan bisa berhitung. Sehingga tadi alokasi berkaitan dengan bantuan kepada sekolah swasta bisa lebih bermanfaat, efektif, dan juga ketika PPDB setiap tahunnya ini isu-isu berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan juknis itu bisa terminimalisir karena sekolah swasta punya peranan di dalamnya dalam menambah daya tampung sekolah. Makanya saya bilang salah satu. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Ya tinggal Pemprov political will Pak ya. Political will-nya. Kami sudah dorong dari sisi kemarin ketua LKPJ Mas, Pansus LKPJ, Gubernur tahun anggaran 2023, dan di dalam rekomendasi kami masukkan itu. Salah satu poin dalam rangka bagaimana meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas daya tampung tadi, menambah akses sekolah kita di Provinsi Banten, kami masukkan di dalam LKPJ. Karena berdasarkan Permendagri, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ itu wajib hukumnya untuk ditindaklanjutin. Itu berkaitan dengan akses ya, daya tampung sekolah yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan tadi angka partisipasi sekolah. Nah, berikutnya berkaitan dengan pendidikan. Saya katakan tadi visi berdirinya Provinsi Banten mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa, dan kunci utama di sana adalah kita membutuhkan generasi yang sehat, unggul, dan cerdas. Hari ini kita sedang membahas melalui Pansus berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 yang dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Kita turunkan di Provinsi Banten Emas. Lagi-lagi kita membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan cerdas. Mengapa? Dalam rangka menuju Banten Emas, Indonesia Emas 2045,
ketika 100 tahun Indonesia merdeka, di mana di saat itu jumlah populasi usia produktif kita berada di mayoritasnya. Jumlah penduduk yang produktivitas mayoritas ada di sana. Yang kedua, tantangan teknologi. Kita sekarang industri 4.0. Saya katakan tadi industri 4.0, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, kecerdasan buatan, digitalisasi yang suka tidak suka, mau tidak mau, ya, kita harus bersekutu bahkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Everything depend on application sekarang. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan generasi kita, generasi yang ada di Banten ini untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui apa? Melalui pendidikan, Mas. Melalui pendidikan. Maka kita harus meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita di Provinsi Banten. Bagaimana di sana integritas mereka terus ditumbuh kembangkan. Bagaimana karakter mereka juga terus ditingkatkan selain daripada menguasai teknologi. Jangan juga kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita rendah dalam sisi integritas, kita rendah dari sisi karakter, kita lupa pada jati diri bangsa kita, jati diri daerah kita. Makanya kemarin kami Komisi 5 membuat perda, kami sebagai pengusul perda dan juga sekaligus menjadi pansus perda tersebut, yaitu Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, telah menjadi perda sekarang. Kemudian perda berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Dua perda ini sudah kita sahkan dan sudah sepakat bersama dalam rangka tadi bagaimana generasi muda di Provinsi Banten, masyarakat Banten, dengan kemajuan teknologi tidak lupa akan jati diri, tidak lupa akan karakter, tidak lupa akan kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten, sekali lagi yang menjadi jati diri kita. Nah, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai-nilai luhur nenek moyang kita, nilai-nilai luhur budaya kita, nilai-nilai Pancasila, mulai daripada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini harus terus dibumikan dan diwujud nyatakan dalam setiap baik perkataan maupun perbuatan dimanapun kita berada. Dan inilah jati diri kita, inilah karakter yang terus harus dilakukan dan termasuk di sekolah-sekolah, supaya tadi pendidikan kita selain daripada mutu kualitas dalam menguasai pengetahuan dan teknologi semakin tinggi, dan pembinaan karakter ini semakin mantap. Mantap memang Pak. Nah, saya terhanyut ini Bapak ngomongin. Luar biasa. Tapi ya saya serius sebenarnya. Berbicara terkait pendidikan saya serius karena kita punya komitmen dalam rangka meningkatkan mutu dan kuantitas. Justru itu yang saya pengen tanya juga kan, dengan kondisi masyarakat Banten saat ini, kondisi pendidikan, terus political will Pemprov Banten saat ini, dan didorong oleh dua perda tadi. Gimana Bapak ngelihat dunia pendidikan Banten menyambut Indonesia Emas ini ke depan ini, optimis apa enggak Pak? Kita harus optimis. Kita harus optimis. Tetapi optimisme kita harus punya langkah-langkah yang terukur, yang dipercepat menuju ke sana. Kalau kita optimis tapi tidak melakukan langkah-langkah peningkatan percepatan tadi, ya itu namanya mimpi di siang bolong, gitu kan ya. Tetapi saya katakan kita harus optimis dan kita harus melakukan langkah yang dipercepat. Akselerasi. Kalau enggak, kita akan digilas oleh teknologi itu sendiri. Kita akan ditinggal oleh teknologi sendiri. Kita Provinsi Banten secara persentase dari sisi pengangguran ini secara presentasi, suka tidak suka mau tidak mau ya, nggak enak didengar ya. Secara presentase kita memang masih di posisi atas itu se-Indonesia secara presentase. Betul. Mas, kalau ke depan ini teknologi terus menggantikan pekerjaan yang manusia, gimana kita bisa bersaing kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulai dari pendidikan tadi. Sekarang banyak pekerjaan yang digusur oleh teknologi dari pekerjaan-pekerjaan misalnya
katakan ya, yang di jalan tol misalnya kasir sudah tidak ada dengan hanya nge-tap. Kemudian misalnya dengan katakan ya kita nongkrong di McDonald's sekarang. Kan tidak langsung ke kasir kan? Ada masuk ke mesin dulu, pencet bayar di situ. Lama-lama di sana tidak ada kasir. Kita belanja sekarang belanja online. Semua nanti lama-lama banyak sekarang toko-toko yang mesin pabrik juga udah mulai. Toko-toko ITC sudah nggak ada lagi banyak mulai sepi karena melalui penjualan online. Di beberapa restoran mall sekarang ya pramusajinya nanti akan mulai berkurang. Mengapa? Yang melayani kan robot. Nah, teknologi-teknologi yang lain yang menggantikan fungsi manusia ya termasuk misalnya kereta cepat yang bus itu kan semua dimonitor dengan teknologi. Drone sekarang kita lihat di berita-berita sekarang taksi itu tidak ada drivernya sekarang kalau di negeri sana. Itu tinggal pencet aplikasi pesan mobil ada di depan rumah, itu tidak ada supirnya, tinggal ngomong, buka pintu, tinggal ngomong, antar ke saya, sudah jalan pakai apa itu namanya Google Maps, sudah otomatis kalah semua. Itu bukan lagi di 21, bukan di bioskop, bukan di fiksi, itu sudah ada di dunia nyata. Loh, artinya kalau kita hanya biasa-biasa, tergilas kita. Tergilas. Maka suka tidak suka, mau tidak mau harus kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui apa? Melalui pendidikan yang berkualitas. Itu betul luar biasa. Wah, tapi memang podcast ini berkaitan dengannya saya sangat serius. Saya serius ini. Karena bagaimana Banten tadi semakin pendidikan kita semakin berkualitas dan daya tampung kita semakin banyak. Semakin banyak ya. Ya tentu CS Banpos kita juga berharap pendidikan di Banten lebih berkualitas dan lebih banyak menjangkau masyarakat sehingga tadi seperti kata Pak Menropa itu bagaimana angka partisipasi sekolah dan angka lama sekolah itu bisa terus meningkat supaya supaya masyarakat Banten tidak tergilas zaman karena punya ilmu dan pengetahuan untuk membangun keberanian menghadapi masa depan. Tapi terakhir mungkin Pak closing statement untuk CS Banpos Pak. CS Banten Pos. Tadi kami sudah mengobrol, diskusi berkaitan dengan pendidikan kita di Provinsi Banten. Walaupun tadi saya katakan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kuncinya tadi saya katakan kita harus optimis menuju Banten emas, Indonesia emas. Dalam rangka optimisme ini, ya kita harus betul melakukan langkah-langkah yang terukur dan terakselerasi dengan baik. Saya selalu mengatakan ini Mas Daeng, membangun Banten tidak perlu muluk-muluk. Membangun Banten itu harus kita mulai dengan membangun diri sendiri. Kalau kita banyak belajar, sekolah, terus belajar, terus sekolah, membangun diri sendiri itu sudah membangun Banten. Oleh karena itu, ayo terus membangun diri sendiri menuju Banten emas, Indonesia emas. Ayo kita kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak lupa terhadap karakter dan jati diri wilayah kita Banten yang kita cintai. Terima kasih. Salam sukses. Luar biasa. Terima kasih Pak Yeremia. Tentu podcast ini sangat menarik dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk masyarakat Banten dan tentunya menggerakkan orang-orang untuk terus berusaha memperbaiki diri, membekali diri dengan ilmu pengetahuan supaya ya tadi itu menuju Indonesia emas dan Banten emas, supaya emas Banten itu bukan hanya di Cikotok dan Cicibaliung, tapi di seluruh Banten itu. Ya, di dalam diri Indonesia kita semua ada emas, betul. Dan terus tebarkan kebaikan. Luar biasa. Terima kasih CS Banpos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap Pak. Mantap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.